Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami dengan judul Analisis Ragam Peubah Ganda atau MANOVA. Nah, dalam video ini kami membahas dua kasus. Kasus pertama mengenai pengaruh berbagai metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada beberapa mata pelajaran. Sedangkan kasus kedua membahas perbedaan indikator pembangunan manusia seperti life expectancy, schooling, BMI, dan income composition berdasarkan status pembangunan dan wilayah negara. Melalui analisis MANOVA, kami dapat melihat bagaimana beberapa faktor sekaligus berpengaruh terhadap beberapa variabel secara bersama-sama. Langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis one-way MANOVA menggunakan RStudio. Nah, kasus pertama yang kami akan jelaskan yaitu kasus tanpa pengelompokan atau one-way MANOVA. Jadi data yang kami gunakan ini berasal dari platform Kaggle dengan nama dataset yaitu MANOVA Dataset for Teaching Methods. Nah, dataset ini berisi 100 observasi siswa yang belajar dengan 6 metode pembelajaran berbeda, yaitu differentiate instruction, lecture-based instruction, technology-based learning, group learning, individual learning, dan inquiry-based learning, termasuk juga kinesthetic learning. Nah, setiap siswa memiliki 4 nilai hasil belajar, yaitu English score, Math score, Chemistry score, dan Biologi score. Selain itu, ada satu variabel kategorik, yaitu teaching method, yang menunjukkan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat apakah metode pembelajaran yang berbeda memberikan pengaruh signifikan secara simultan terhadap keempat nilai mata pelajaran tersebut. Langsung saja kita ke RStudio-nya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita memanggil beberapa library yang kita butuhkan. Yang pertama adalah library dplyr. Nah, dplyr ini digunakan untuk memanipulasi data seperti memilih, mengurutkan, dan merangkum variabel. Kemudian yang kedua yaitu library car. Nah, library car ini digunakan untuk beberapa fungsi analisis multivariat, termasuk diagnostik model. Yang ketiga yaitu ggplot. Nah, ggplot ini digunakan untuk membuat visualisasi seperti box plot. Kemudian efek size di sini digunakan untuk menghitung ukuran efek, misalnya eta square. Kemudian selanjutnya adalah tidyr. Nah, tidyr ini membantu merapikan bentuk data agar mudah divisualisasikan. Dan yang terakhir read Excel dipakai untuk membaca file Excel kita. Nah, jadi baris-baris itu berfungsi agar seluruh fungsi pendukung yang dibutuhkan untuk analisis MANOVA bisa digunakan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membaca dan mengecek data kita. Nah, baris ini digunakan untuk membaca dataset dari Excel dan memastikan struktur datanya. Read Excel ini membaca file Excel dan menyimpannya ke dalam objek bernama data MANOVA. Kemudian kita lihat struktur data dan 10 data pertamanya. Nah, str data ini menampilkan struktur data, jadi kita bisa tahu ada berapa kolom, apa nama variabelnya, dan tipe datanya. Sedangkan head data MANOVA ini menampilkan 6 baris pertama supaya kita bisa melihat isi data sebenarnya. Nah, dari hasilnya terlihat bahwa dataset memiliki 6 variabel, yaitu student ID, teaching method, English score, Math score, Chemistry score, dan Biologi score. Semua skor ini merupakan data numerik, sedangkan teaching method masih berupa karakter. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengubah variabel teaching method ini menjadi faktor. Nah, pada baris tersebut, kami mengubah variabel teaching method ini dari bentuk karakter menjadi faktor. Karena variabel ini menunjukkan kategori atau kelompok, maka harus diubah menjadi faktor supaya R mengenalinya sebagai variabel kategorik saat menjalankan model MANOVA. Jika tidak diubah, R akan membaca teaching method sebagai teks biasa dan modelnya bisa salah. Kemudian selanjutnya adalah kita cek jumlah observasi data per kelompok. Nah, seperti yang bisa dilihat, hasilnya menunjukkan bahwa tiap metode punya sekitar 10 hingga 24 siswa, yang artinya distribusinya masih seimbang dan aman untuk dianalisis. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita bentuk model one-way MANOVA-nya dengan menggunakan sintaks seperti ini. Nah, fungsi MANOVA ini
digunakan untuk menjalankan analisis MANOVA. Bagian C-bin ini English score, Math score, Chemistry score, Biology score, dan artinya keempat variabel ini dijadikan variabel dependen secara simultan. Simbol ini menunjukkan bahwa variabel independennya itu adalah teaching method atau metode pembelajaran. Nah, argumen data MANOVA ini menunjukkan sumber datanya, yaitu kita ambil dari data MANOVA yang tadi sudah kita bentuk. Jadi model ini menguji apakah kombinasi nilai 4 mata pelajaran berbeda signifikan antar metode pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah kita tampilkan hasil MANOVA-nya. Nah, setelah kita tampilkan setelah model terbentuk, kita uji signifikansinya ya dengan 4 statistik multivariat, yaitu Wilks, Pillai, Hotelling-Lowley, dan Roy. Keempat uji ini digunakan untuk memastikan hasilnya konsisten dan dari berbagai sudut pandang. Nah, Wilks ini mengukur proporsi varians yang tidak dijelaskan model. Semakin kecil nilainya, semakin besar perbedaan antar kelompok. Nah, sedangkan Pillai ini lebih stabil terhadap pelanggaran asumsi. Kemudian yang Hotelling ini sensitif terhadap jumlah variabel dependen. Dan yang Roy ini melihat dimensi terbesar dari perbedaan antar kelompok. Jadi kalau keempat-empatnya ini signifikan, artinya hasilnya sangat kuat dan konsisten. Nah, dari yang bisa kita lihat dari hasil sintaks ini, seluruh ujinya ini menunjukkan semua p-value-nya itu kurang dari 0,001. Artinya ada perbedaan yang signifikan secara simultan pada kombinasi nilai bahasa Inggris, matematika, kimia, dan biologi berdasarkan metode pembelajaran. Dengan kata lain, jenis metode pembelajaran memang berpengaruh terhadap performa akademik siswa secara multivariat. Nah, selanjutnya kita analisis ANOVA-ANOVARIAT. Karena hasil uji MANOVA kami signifikan, kami lanjutkan dengan uji ANOVA satu arah untuk masing-masing variabel dependen. Tujuannya adalah untuk mengetahui mata pelajaran mana yang berbeda nyata antar metode. Nah, hasil ANOVA menunjukkan bahwa keempat mata pelajaran ini, yaitu English, Math, Chemistry, and Biology, semuanya memiliki nilai p-value yaitu kurang dari 0,001. Ini berarti setiap mata pelajaran menunjukkan perbedaan signifikan antar metode pembelajaran. Selain itu, nilai F tertinggi muncul pada biologi score, yaitu sekitar 153,99, yang menunjukkan bahwa metode pembelajaran paling memengaruhi nilai biologi siswa dibandingkan mata pelajaran lainnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan ANOVA untuk melihat pengaruh perbedaan metode pengajaran atau teaching method terhadap tiap variabel. Pertama-tama di sini kita pakai fungsi AOV yang berfungsi untuk membandingkan rata-rata nilai setiap mata pelajaran berdasarkan metode pengajaran yang berbeda. Kemudian untuk English Core Teaching Method di sini, kita ingin melihat atau kita ingin mengetahui apakah perbedaan metode pengajaran berpengaruh terhadap nilai bahasa Inggris. Begitu pula untuk Math Score, Chemistry Score, dan Biology Score. Kita cukup mengganti variabel dependen sesuai dengan mata pelajaran yang kita ingin analisis. Kemudian kita run. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris, p-value-nya yaitu di bawah 0,05. Untuk mata pelajaran Math, Chemistry, dan Biologi semua p-value-nya di bawah 0,05. Artinya, kita menolak H0 atau metode pengajaran berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa di keempat mata pelajaran tersebut. Kemudian setelah diketahui bahwa metode pengajaran berpengaruh signifikan terhadap nilai siswa berdasarkan hasil ANOVA, langkah selanjutnya adalah kita ingin mengetahui ukuran efek atau effect size menggunakan fungsi eta square. Fungsi eta square ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi atau pengaruh variabel bebas, yaitu teaching method, terhadap variabel terkait, yaitu mata pelajaran. Dalam konteks ini, eta square menggambarkan proporsi variasi total yang dapat dijelaskan oleh perbedaan metode pengajaran.
Untuk desain penelitian satu arah seperti ini, partial eta square sama nilainya dengan eta square, sehingga hasil yang ditampilkan adalah eta square murni. Nah, hasil yang diperoleh yaitu kemudian untuk mata pelajaran English, kita dapatkan eta square-nya yaitu 0,88. Untuk mata pelajaran chemistry, math, kita dapatkan 0,88 eta square-nya. Kemudian chemistry juga kita dapatkan 0,88 dan biologi kita dapatkan 0,91. Nah, berdasarkan kriteria Cohen 1988, nilai eta square yang di atas 0,14 itu sudah termasuk kategori efek besar atau large effect. Karena semua hasil yang kita peroleh menunjukkan nilai eta square antara 0,88 sampai 0,91, maka dapat kita simpulkan bahwa pengaruh metode pengajaran terhadap nilai siswa sangat kuat dan signifikan, serta memiliki efek size yang besar. Selanjutnya, kita ingin melihat visualisasinya menggunakan ggplot. Nah, untuk mata pelajaran English, nilai tertinggi diperoleh melalui metode group learning yang menunjukkan bahwa siswa lebih aktif dan termotivasi ketika belajar bahasa Inggris secara berkelompok. Hal ini menandakan bahwa pendekatan kolaboratif lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan bahasa siswa. Selanjutnya untuk mata pelajaran math, nilai tertinggi yaitu diperoleh melalui metode differentiated instruction. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan masing-masing siswa mampu meningkatkan pemahaman konsep matematika secara lebih mendalam. Selanjutnya, untuk mata pelajaran chemistry, nilai tertinggi juga diperoleh dari metode group learning yang menggambarkan bahwa kerjasama dalam kelompok mendorong siswa untuk saling berdiskusi dan memahami konsep kimia yang bersifat abstrak dan lebih mudah. Kemudian yang terakhir untuk mata pelajaran biologi, metode tradisional learning justru memberikan nilai tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pada metode biologi yang lebih teoritis, metode konvensional seperti ceramah atau penjelasan langsung dari guru masih efektif dalam membantu siswa memahami dan mengingat materi pelajaran. Maka secara keseluruhan, hasil ANOVA menunjukkan bahwa perbedaan metode pengajaran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai keempat mata pelajaran. Namun, efektivitas setiap metode berbeda tergantung pada karakteristik materi dan kebutuhan siswa di masing-masing bidang studi. Selanjutnya untuk kasus 2, kami menggunakan analisis two-way ANOVA terhadap harapan hidup, rata-rata lama pendidikan formal, indeks massa tubuh, dan komposisi pendapatan berdasarkan status pembangunan dan wilayah negara. Untuk jenis datanya sendiri, kami menggunakan data sekunder kuantitatif yang bersifat panel. Dataset ini tersedia secara publik dan dapat diakses melalui platform Kaggle Life Expectancy, di mana dataset ini mencakup informasi dari 193 negara selama periode tahun 2000 sampai 2015 dengan total 2.938 observasi dan 22 variabel. Untuk variabelnya sendiri, kami menggunakan harapan hidup atau life expectancy sebagai satu, di mana nilai ini diukur dalam 1 tahun dan digunakan sebagai indikator kualitas hidup serta akses terhadap layanan kesehatan. Untuk Y2-nya sendiri, kami menggunakan rata-rata lama pendidikan formal atau schooling, di mana variabel ini mencerminkan tingkat akses dan partisipasi masyarakat terhadap sistem pendidikan serta digunakan sebagai indikator kapasitas sumber daya manusia. Variabel Y3-nya itu kami menggunakan indeks massa tubuh atau BMI
yang dimana nilai ini mencerminkan keseimbangan antara asupan nutrisi dan kesehatan fisik serta digunakan sebagai indikator kesehatan populasi. Yang empatnya kami menggunakan komposisi pendapatan atau income composition of researchers, dan untuk variabel X1-nya sendiri kami menggunakan status pembangunan, di mana status ini dibagi menjadi dua, yaitu negara maju dan negara berkembang. Kategori ini digunakan untuk menguji perbedaan indikator pembangunan berdasarkan tingkat kemajuan ekonomi dan sosial. Dan untuk variabel terakhir yaitu X2, kami menggunakan wilayah negara, yaitu pembagian geografis berdasarkan kawasan regional seperti Afrika, Asia, Eropa, Amerika, dan Oseania. Variabel ini digunakan untuk mengidentifikasi pola pembangunan yang berbeda berdasarkan konteks geografis. Untuk selanjutnya langsung saja kita ke tahap implementasinya menggunakan software RStudio. Tahap pertama yang perlu kita lakukan yaitu memuat library yang diperlukan. Pada bagian ini kita mengaktifkan berbagai package yang akan digunakan dalam analisis, yaitu readr untuk membaca data, dplayer untuk manipulasi data, car untuk analisis MANOVA, ggplot2 untuk visualisasi, dan effect size untuk menghitung ukuran efek. Kemudian tahap yang kedua yaitu import dataset. Di sini kita membaca dataset dari file CSV yang telah diunduh tadi dari platform Kaggle. Selanjutnya itu kita melakukan preparasi data, di mana pada tahap ini itu kita melakukan beberapa proses. Yang pertama, kita memfilter data untuk menghilangkan observasi yang missing pada variabel status. Kemudian kita memilih variabel-variabel yang relevan untuk analisis kita, yaitu country, status, dan keempat variabel dependen. Kemudian yang paling pentingnya adalah kita menambahkan variabel region dengan mengkategorikan negara-negara berdasarkan wilayah geografisnya. Sebagai contoh, misal negara-negara Afghanistan, Bangladesh, India, dan lain-lainnya dikelompokkan sebagai Asia, Nigeria dan Kenya sebagai Afrika, dan seterusnya. Untuk negara yang tidak termasuk dalam contoh yang disebut, kita kategorikan sebagai other. Selanjutnya yaitu konversi tipe data. Di sini kita mengubah variabel status dan variabel region menjadi faktor kategori, karena dalam analisis MANOVA variabel independen harus bersifat kategorik. Status akan memiliki dua level, yaitu develop dan developing, sedangkan region akan memiliki 6 level sesuai dengan pengelompokan yang kita buat. Setelah itu kita melakukan penyesuaian nama kolom. Karena nama kolom asli itu mengandung spasi, sehingga kita ganti nama kolom menjadi dari life expectancy menjadi life underscore expectancy, dan begitupun pada income composition of researchers. Selanjutnya yaitu kita melakukan analisis inti, yaitu analisis multivariate Tway MANOVA, di mana kita membentuk model MANOVA dua arah dengan menggunakan fungsi MANOVA. Di formula ini menunjukkan bahwa kita menganalisis keempat variabel dependen secara simultan. Formula start, di mana formula yang ini menunjukkan bahwa kita menganalisis efek utama dari status pembangunan, efek utama dari region, serta efek interaksi antara status dan region. Di mana tanda bintang ini secara otomatis memasukkan efek utama dan efek interaksi dalam model. Kemudian kita menampilkan summary dari model dengan menggunakan uji Wilks Lambda, di mana ini merupakan salah satu statistik multivariat yang umum digunakan dalam MANOVA untuk menguji signifikansi efek secara keseluruhan.
Nah, berdasarkan hasil output two-way MANOVA dengan uji Wilks lambda dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan secara statistik dari kedua faktor utama maupun interaksinya terhadap keempat variabel dependen secara simultan, di mana nilai p-value ini untuk efek utama status pembangunan yang jauh di bawah tingkat signifikansi yaitu 0,001 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata dalam kombinasi variabel harapan hidup, pendidikan, IBMI, dan komposisi pendapatan antara negara maju dan negara berkembang. Demikian pula efek utama wilayah negara. Dengan p-value ini mengindikasikan bahwa perbedaan geografis memainkan peran penting dalam menentukan indikator-indikator pembangunan manusia. Dan yang menarik di sini kita dapat lihat interaksi antara status pembangunan dan wilayah negara menunjukkan hasil yang signifikan dengan p-value ini. Hal ini mengungkapkan bahwa pengaruh status pembangunan terhadap indikator-indikator kesehatan dan pembangunan manusia tidak bersifat uniform across different regions, melainkan bervariasi tergantung pada konteks geografis tertentu. Dengan kata lain, dampak dari status pembangunan maju versus berkembang terhadap outcome kesehatan dan pendidikan berbeda-beda efeknya di tiap wilayah, menunjukkan kompleksitas dinamika pembangunan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor spesifikasi masing-masing region. Setelah kita melihat hasil MANOVA secara keseluruhan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis lebih mendetail untuk masing-masing variabel dependen. Di sini kita menjalankan analisis varian atau ANOVA terpisah untuk harapan hidup, rata-rata lama sekolah, indeks massa tubuh, dan komposisi pendapatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara spesifik apakah ada pengaruh yang signifikan dari interaksi antara status negara dan region terhadap masing-masing variabel. Kita menggunakan fungsi ini, summary of MANOVA model, sebagai ringkasan ANOVA untuk semua variabel. Sintaks ini mengambil model MANOVA yang sudah kita buat sebelumnya dan mengekstrak hasil ANOVA untuk masing-masing variabel dependen. Jadi dari satu model multivariat, kita bisa melihat pengaruh faktor status dan region terhadap setiap variabel satu persatu. Nah, ini adalah outputnya. Dari hasil outputnya, setiap variabel life expectancy, schooling, BMI, dan income, kita menemukan bahwa status negara dan region secara individual memberikan pengaruh yang signifikan atau p-value-nya kurang dari 0,001 terhadap semua indikator kesehatan. Yang menarik di sini, interaksi antara status dan regionnya juga signifikan di hampir semua variabel, kecuali pada BMI yang menunjukkan tingkat signifikan lebih lemah. Selanjutnya kita menggunakan fungsi ini untuk ANOVA per variabel untuk lebih detailnya. Kita membuat model ANOVA terpisah untuk setiap variabel. Tanda bintang ini berarti kita menganalisis efek utama status, efek utama region, plus efek interaksi antara status dan region. Model ini disimpan dalam objek terpisah untuk analisis lebih lanjut. Untuk melihat hasilnya, kita coba run. Untuk harapan hidup, ketiga efek, status, region, dan interaksi sangat signifikan. Lalu, untuk lama sekolah, pola yang sama dengan life expectancy, semua efeknya sangat signifikan. Untuk BMI, status dan region signifikan, tetapi interaksi hanya marginal di P 0,0296. Untuk komposisi pendapatan, kembali ke pola sebelumnya, semua efek sangat signifikan. Lanjut, untuk ukuran efek partial eta square. Setelah mengetahui ada efek yang signifikan, kita perlu tahu besaran efeknya. Partial eta
Squared itu mengukur proporsi varians yang dijelaskan oleh setiap faktor. Parsial sama dengan true, artinya kita menghitung efek parsial untuk setiap faktor dengan mengontrol faktor lainnya. Kita coba run untuk semua variabel. Nah, meskipun secara statistik signifikan, ukuran efek menunjukkan kekuatan pengaruh yang berbeda. Status negara memberikan efek terbesar dengan eta 0,10 sampai dengan 0,28, diikuti oleh region dengan eta 0,05 sampai dengan 0,09. Sementara efek interaksi keduanya relatif kecil di mana etanya itu kurang dari 0,01. Artinya, status negara merupakan faktor penentu utama dibandingkan faktor lainnya. Untuk melakukan visualisasi antar interaksinya, kita menggunakan box plot untuk melihat grafiknya dengan fungsi ggplot, di mana di sini region itu menjadi sumbu X-nya dan life expectancy menjadi sumbu Y-nya, dan warnanya itu diisi berdasarkan status. Dan Geom box plot itu adalah jenis plot yang digunakan. Sedangkan dem minimal menggunakan tema visual yang minimalis, dan lapis ini untuk memberi judul dan label sumbu. Itu dilakukan semuanya untuk keempat variabel tadi. Ada life expectancy, schooling, BMI, dan income. Kita lihat untuk plot pertama. Nah, di sini kita lihat interaksi status dan region terhadap harapan hidup. Grafik box plot ini menunjukkan bahwa harapan hidup umumnya lebih tinggi di negara berstatus developed dibandingkan dengan developing. Hampir di semua wilayah, negara berkembang di Afrika dan Asia terlihat memiliki harapan hidup terendah dengan variasi yang cukup besar. Sementara negara maju di Eropa dan Oseania memiliki harapan hidup tertinggi dengan distribusi yang lebih stabil. Pola ini menegaskan bahwa baik status pembangunan maupun wilayah negara berperan penting dalam mempengaruhi tingkat harapan hidup manusia atau masyarakatnya. Selanjutnya box plot untuk schooling. Nah, grafik box plot ini menunjukkan bahwa tingkat schooling atau pendidikan cenderung lebih tinggi pada negara developed dibanding developing, terutama terlihat jelas di wilayah Oseania dan Eropa. Negara berkembang di Afrika dan Asia memiliki tingkat schooling yang relatif rendah, sedangkan negara berkembang di Amerika sedikit lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa baik status pembangunan maupun wilayah berpengaruh terhadap akses dan lama pendidikan masyarakat, di mana negara maju secara konsisten memiliki tingkat pendidikan lebih baik dibandingkan negara berkembang. Untuk variabel BMI, nah, grafik box plotnya itu menunjukkan bahwa indeks massa tubuh cenderung lebih tinggi pada negara developed dibanding negara dengan developing, terutama terlihat di wilayah Eropa dan Oseania. Negara berkembang di Afrika dan Asia memiliki BMI yang relatif rendah dengan sebaran yang lebih lebar, menunjukkan adanya ketimpangan status gizi. Sementara itu, negara berkembang di Amerika memiliki BMI yang cukup tinggi, mendekati negara maju secara keseluruhan. Hasil ini mengindikasikan bahwa status pembangunan dan wilayah negara berpengaruh terhadap rata-rata BMI, di mana negara maju lebih konsisten memiliki BMI tinggi dibanding dengan negara berkembang. Untuk box plot terakhir yaitu variabel income. Nah, kita di sini lihat bahwa grafik ini menunjukkan bahwa income composition of workers-nya ini atau indikator kesejahteraan ekonomi cenderung lebih tinggi pada negara developed dibanding dengan
developing di hampir semua wilayah. Negara maju di Eropa dan Oceania memiliki tingkat income composition yang stabil dan tinggi, mendekati nilai maksimum. Sebaliknya, negara berkembang di Afrika dan Asia memiliki nilai yang lebih rendah dengan sebaran lebar, menandakan ketidakmerataan sumber daya ekonomi. Negara berkembang di Amerika terlihat lebih baik dibandingkan wilayah berkembang lainnya. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa status pembangunan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan ekonomi, dengan negara maju konsisten berada pada posisi lebih tinggi dibanding dengan negara berkembang. Dari hasil analisis yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa, di mana metode seperti inquiry-based dan group learning memberikan hasil terbaik di berbagai mata pelajaran. Selain itu, status pembangunan dan wilayah negara juga berpengaruh nyata terhadap indikator pembangunan manusia, seperti harapan hidup, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan, baik dalam pendidikan maupun pembangunan, memiliki peran penting dalam menentukan capaian akhir. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.